Nah, kemudian kita masuk ke bagian berikutnya, yaitu menyusun vertical logic. Apa itu vertical logic? Vertical logic adalah data-data atau fakta-fakta yang mendukung horizontal logic. Jadi syarat utamanya di sini adalah bahwa setiap item vertical logic yang kita sajikan di dalam slide tersebut harus mendukung horizontal logic, harus mendukung storyline yang kita angkat. Jangan sampai kita menyajikan satu data, satu fakta, satu diagram, satu gambar yang ternyata tidak mendukung storyline yang kita tuliskan di dalam header slide tersebut. Ya. Nah, vertical logic bisa berupa bullet point, bisa berupa exhibits. Exhibits itu adalah satu kotak seperti ini yang bisa berisi gambar, bisa berisi grafik, bisa berisi data-data tertentu. Ya, jadi vertical logic bentuknya cukup fleksibel, kita bisa menyajikan apapun yang menurut kita bisa mendukung statement yang kita sajikan di slide header slide tersebut, ya. Nah, kemudian setelah kita memiliki vertical logic ya yang clear ya, kita bisa sekarang melihat susunan storyline secara lebih jelas. Yang digambarkan di sini ini adalah view slide sorter ya. Kalau Anda menggunakan Microsoft PowerPoint, Anda bisa menampilkan hal semacam ini dengan slide sorter view. Ya, sehingga Anda bisa melihat seluruh slide secara overall, secara overview, untuk kemudian meriksa apakah storyline yang saya susun itu sudah runut dan jelas. Termasuk vertical logic-nya apakah mendukung uh, horizontal logic yang ditampilkan pada slide tersebut. Ya. Nah, jadi dari sini kita bisa melihat contohnya misalnya dari slide agenda, kemudian kita masuk ke slide market, masuk ke kemudian competitiveness of the market dan seterusnya sampai ke sana sehingga kemudian kita bisa melihat oh ternyata ini story-nya kurang pas sehingga lebih baik kalau kita modifikasi, lebih baik kalau kita tambahkan, lebih baik kalau kita switch urutannya dari satu slide ke slide yang lain. Nah, jadi ini kelihatan setelah kita menyusun semua storyline dan menyusun kerangka vertical logic-nya. Dengan demikian kita bisa melihat bahwa story-nya mulai terbentuk secara lengkap, lengkap dengan data-data dan fakta-fakta pendukung yang diperlukan. Ya. Nah, beberapa hal yang bisa kita tanyakan untuk melakukan pengujian horizontal logic dan vertical logic-nya ditaruh di kotak ini nih. Ya, contohnya, apakah horizontal logic-nya jelas? Jelas itu artinya runut, maksudnya tersampaikan dengan clear, gitu, tidak ambigu, dan seterusnya. Apakah header-nya secara logis nyambung dengan header sebelumnya? Nah, jadi maksudnya ceritanya tuh runut, nggak putus, ada sambungannya. Apakah transisi antara satu slide dengan slide yang lain jelas? Ide transisinya. Ya, kemudian apakah ada significant recommendation ya ditampilkan di headernya? Nah, karena yang menjadi poin yang harus ditampilkan dan harus ditampilkan di dalam header ini adalah conclusion yang signifikan. Ya, jadi jangan hanya sekedar fakta kecil yang kita tampilkan di header. Ya, nah, pertanyaan-pertanyaan ini bisa kita tanyakan untuk menguji slide yang sudah kita susun ini, ya. Nah, latihan yang berikutnya yang harus kita lakukan adalah kalian setelah menyusun SPKA, kalian diminta untuk melengkapi setiap slide dari SPKA tadi dengan rencana vertical logic-nya. Ya, caranya bagaimana? Anda buat PowerPoint dengan 4 slide atau lebih kalau Anda SPKA-nya lebih dari 4 slide. Loh, bisa juga. Misalnya situation-nya pakai 2 slide. Boleh juga kalau memang situation-nya ada beberapa poin yang perlu disampaikan ya. Jadi sekali lagi buat PowerPoint dengan 4 slide atau lebih, tulis horizontal logic di setiap header slide. Tadi sudah di latihan sebelumnya, tuliskan rencana vertical logic yang akan dipakai di setiap slide. Jadi misalnya di header-nya sudah disampaikan ceritanya, kemudian rencana vertical logic-nya apa, dituliskan di bagian isi slide-nya. Saya berikan contoh, ini contoh yang pertama. Misalnya, horizontal logic-nya adalah tim marketing perlu segera mengambil tindakan untuk mengatasi penurunan penjualan dalam 3 bulan terakhir.
Vertical logiknya adalah exhibit 1 grafik penjualan, exhibit 2 grafik volume. Itu belum ada gambarnya, belum ada grafiknya, tetapi dituliskan dulu sebagai rencana, bahwa nanti ada rencana membuat atau menempatkan atau menyajikan atau menampilkan grafik itu. Ya. Grafiknya perlu diriset lebih lanjut, karena belum tentu grafik yang kita temukan nanti mendukung cerita. Karena ini bisa jadi sifatnya masih hipotesis atau dugaan. Ya. Kemudian horizontal logic yang kedua, harga yang tinggi serta kemacetan distribusi adalah dua faktor utama. Vertical logiknya apa? Vertical logiknya adalah penjelasan setiap komponen yang dianalisis. Komponen harga, penjelasan analisisnya bagaimana. Komponen distribusi, penjelasan analisisnya bagaimana, dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian horizontal logic yang ketiga, tim mengusulkan agar manajemen segera mengambil keputusan tentang harga dan distribusi dalam minggu ini. Vertical logiknya adalah penjelasan mengenai alternatif pemecahan masalah dan jadwal. Nah, ini adalah contoh bagaimana horizontal logic dilengkapi vertical logic. Dengan cara seperti ini, maka diharapkan horizontal logiknya dapat dipahami dengan baik dan dapat diterima oleh audiens Anda. Saya berikan contoh berikutnya dengan storyline pandemi tadi. Nah, horizontal logic yang pertama, pandemi COVID-19 memberikan kesempatan belajar yang luas bagi semua yang bersemangat. Ini didukung dengan vertical logic, exhibit 1, diagram jumlah free online course yang tersedia untuk masing-masing bidang. Exhibit 2, diagram jumlah portal yang menyediakan free online course. Nah, tentunya diharapkan data ini mendukung statement, mendukung cerita bahwa pandemi COVID memberikan kesempatan belajar yang luas bagi semuanya. Ya. Cerita kedua, namun tidak banyak anak muda yang memanfaatkan kesempatan ini. Didukung dengan vertical logic, data jumlah peserta anak muda Indonesia di berbagai portal free online course. Ya, diharapkan data ini menunjukkan bahwa ternyata hanya sedikit anak muda yang memanfaatkan kesempatan tersebut. Nah, cerita ketiga. Nah, ini adalah Q, question ya. Question artinya kenapa sih nggak banyak yang memanfaatkan? Dugaan saya karena kemampuan bahasa Inggris. Sehingga storyline saya adalah kemampuan bahasa Inggris tampaknya menjadi salah satu penghalang utama bagi banyak anak muda karena banyak konten berkualitas diberikan dalam bahasa Inggris. Exhibit yang ditampilkan adalah hasil survei kepada 1.000 anak muda di berbagai kota di masa pandemi. Ya, yang harapannya menyatakan bahwa bahasa Inggris menjadi kendala. Apakah bahasa Inggris betul menjadi kendala? Belum tentu, tergantung hasil surveinya. Surveinya sudah dilakukan belum? Belum juga. Karena artinya apa? Ketika cerita ini direncanakan dan ini disepakati ceritanya mau dibuat seperti ini, maka kita membuat survei. Nah, namanya perencanaan materi itu kan di depan. Saya merencanakan ceritanya nanti begini. Saya perlu data survei nih. Marilah kita buat survei. Nah, jadi vertical logic itu tidak melulu yang sudah ada. Bisa juga yang belum ada, kita adakan dengan cara mengadakan survei, mengadakan pengumpulan data, dan sebagainya. Storyline terakhir, program English for Learning Online bisa membuat Anda memahami konten dalam bahasa Inggris tanpa hambatan. Ya, vertical logic-nya apa? Penjelasan program dan penjelasan harga promo. Nah, ini contoh bagaimana kita menyusun vertical logic dan horizontal logic secara lengkap. Ya, saya harap Anda bisa mengerjakan exercise ini sekali lagi diposting di Google Classroom dan jangan sampai melebihi deadline yang sudah ditentukan. Kita lanjut. Dengan rencana horizontal logic dan vertical logic yang jelas, kita sekarang bisa membuat project plan dan tim untuk mengumpulkan data, melakukan analisis. Ingat, semua storyline yang kita buat tadi sifatnya masih dugaan kita. Belum tentu benar, karena untuk menjadi benar perlu di-backup oleh data. Kalau memang ketika digali datanya membuktikan, datanya mendukung, berarti cerita itu fakta. Ya. Jadi dari isu question, ingat isu tadi yang mana? Isu tadi adalah yang ini, kemampuan bahasa Inggris. Nah, isunya bisa banyak loh. Misalnya dugaan 1 kemampuan bahasa Inggris, dugaan 2 harga, ya. Dugaan ketiga akses, koneksi dan seterusnya. Ya, yang jadi kendala. Nah, oleh karena itu, dugaan-dugaan ini bisa semuanya nanti dicari tahu yang benar yang mana. Bisa jadi semuanya benar. Gitu ya. Jadi sekali lagi, planning horizontal logic dan vertical logic memungkinkan kita untuk menyusun tim dan membagi tugas. Ya, sehingga nanti kita bikin tim 1, kalian cari data ini analisis, bikin tim 2, cari data ini analisis, bikin tim 3. Nanti di waktu yang sudah ditentukan, ketiga tim kumpul, kita ketemu kesimpulannya apa.
rekomendasi apa. Nah, rekomendasi inilah yang nanti akan jadi final story di vertical logic, horizontal logic akhirnya. Ya, jadi final slide-nya hanya bisa kita finalkan ketika kita sudah melakukan analisis data dan menyimpulkan hipotesis yang tepat yang mana. Nah, setelah data semua terkumpul dan analisis dilakukan seperti rencana yang tadi disampaikan di slide sebelumnya, Anda dapat menulis versi final dari presentasi Anda. Nah, jadi serangkaian tahapan menyusun presentasi tadi ya berakhir di sini. Ketika ketemu konklusi tadi. Ketika ketemu konklusi, kesimpulan, rekomendasi final, disitulah cerita Anda bisa difinalkan dan itulah yang akan menjadi materi presentasi akhir Anda. Nah, jadi kita recap kembali. Tips menulis presentasi yang baik adalah fokus pada tujuan, senantiasa ingat audiens, dan cerita Anda harus meyakinkan. Tujuannya apa? Jangan sampai Anda ngomong tanpa tujuan yang jelas. Yang kedua, siapa yang ada di depan Anda ketika Anda ngomong? Audiensnya siapa? Jumlahnya berapa? Supaya Anda bisa menyusun materinya sesuai dengan audiens dan Anda bisa mempersiapkan diri sesuai dengan audiens Anda. Yang ketiga, cerita Anda harus meyakinkan. Maksudnya meyakinkan, storyline-nya jelas, mudah diikuti, didukung dengan data-data yang kredibel. Nah, itu 3 poin yang sangat-sangat penting harus Anda ingat ketika Anda menulis presentasi. Ya. Untuk menguji setiap slide akhir yang sudah Anda kembangkan, Anda perlu menguji kesesuaian vertical logic dengan alur cerita. Ya, pertanyaan-pertanyaan yang ada di kotak ini dapat Anda tanyakan untuk menguji vertical logic yang sudah Anda susun. Ya, kemudian selalu exhibit yang ada, ya, selalu juga harus kita pastikan sehingga exhibitnya mendukung mendukung horizontal logic, ya, kemudian jelas betul-betul menampilkan fakta, ya, dan bisa dipercaya oleh audiens yang mendengarkan atau membaca presentasi Anda. Ya. Oke, kemudian untuk setiap exhibit yang Anda tampilkan di dalam presentasi Anda harus selalu menulis header yang tajam. Ya, ini tips untuk menuliskan header. Ya, Anda tidak boleh hanya sekedar menampilkan grafik, gambar, diagram, dan memberikan judul saja. Ya, kadang-kadang kita melihat slide yang seperti itu. Ya, tabel apa? Terus kemudian ada tabelnya. Pertanyaannya, so what? Bagaimana kalau informasi ini kita bingkai ulang, kita frame ulang, dan kita jadikan seperti ini? Jadi headernya adalah we have taken 4 actions to anticipate the slightly declining GPAs in 2018. Nah, ini adalah headernya. Ini adalah cerita yang ingin kita jual kepada audiens kita. Kemudian ini adalah data-data yang mendukung cerita tersebut. Ya. Nah, dengan cara menulis seperti ini tentu lebih jelas daripada slide ini. Kalau slide hanya isinya gambar seperti ini tentu tidak dapat kita pahami dengan clear. Ya, seandainya tidak ada presenter yang menceritakan, maka maksudnya apa gambar ini? Oh, bagaimana kalau ternyata kita tuliskan seperti ini? Ada headernya, kemudian ada tambahan vertical logic, yaitu hasil observasi dan tindakan yang dilakukan. Nah, saya kira kalau slide ini dijadikan satu slide yang penuh dibandingkan dengan slide sebelumnya, jauh lebih baik. Ya. Oke, jadi kesimpulannya, 5 tahapan yang harus Anda ikuti adalah 1. Menentukan tujuan dan audiens, 2. Menyusun cerita, 3. Menyusun vertical logic, 4. Melakukan analisis data, ya, dan menyimpulkan, 5. Memfinalisasi slides Anda dan mengujinya, ya, dengan pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah diberikan. Oke, nah, kita berikan contoh sebuah presentasi lengkap dengan vertical logic, horizontal logic, dan tanpa vertical logic dan horizontal logic. Mari kita lihat. Ini adalah contoh storyline vertical logic dan horizontal logic. Ya, tim marketing perlu segera mengambil tindakan mengatasi penurunan penjualan. Harga yang tinggi serta kemacetan distribusi adalah 2 faktor utama. Tim mengusulkan manajemen mengambil keputusan tentang harga dan distribusi. Kemudian disusun seperti ini. Ya. Tim marketing perlu segera mengambil tindakan untuk mengatasi penurunan penjualan dalam 3 bulan terakhir. Diberikan data 2 diagram yang sangat jelas.
Kemudian harga yang tinggi serta kemacetan distribusi adalah dua faktor utama penyebab penurunan penjualan. Diberikan penjelasan analisis dari setiap faktor yang ditemukan, harga distribusi, promosi, dan lainnya. Kemudian berikutnya, tim mengusulkan agar manajemen segera mengambil keputusan tentang harga dan distribusi dalam minggu ini. Ya, dijelaskan apa alternatif pemecahan masalah untuk setiap sebab dan bagaimana jadwal implementasinya. Kalau Anda jadi manajemen perusahaan dan mendapatkan presentasi dengan 3 slide ini, tentu sangat jelas, bukan? Ya, bandingkan kalau Anda mendapatkan presentasi dengan slide seperti ini. Faktor-faktor penyebab, harga, distribusi, iklan, lain-lain. Grafik penjualan, alternatif pemecahan masalah. Selesai. Nah, Anda akan bingung, bukan? Kalau saya jadi manajer dan saya melihat 3 slide seperti ini ditaruh di meja kerja saya buang. Karena saya nggak ngerti ini maksudnya apa, konteksnya apa. Ya. Nggak cerita apa-apa slide ini. Slide ini tidak mampu berbicara sendiri. Memang Pak, slide nggak ada yang bisa bicara, betul. Tapi kalau slide sebelumnya nih, walaupun dia nggak ngomong, tapi dia bercerita di dalam kepala saya. Coba, ya. Nih, slide pertama seperti ini, slide kedua seperti ini, slide ketiga seperti ini. Ada cerita, imajinasi yang terbentuk di dalam kepala saya, bayangan mental tentang apa yang disampaikan. Tapi kalau 3 slide ini, saya tidak dapat gambaran apapun. Nah, jadi saya kira dengan contoh ini Anda bisa sangat jelas apa yang menjadi manfaat, ya mengapa kita harus menyusun dengan cara horizontal logic dan vertical logic. Ya, nah latihan yang terakhir, tugas yang terakhir adalah Anda diminta untuk memfinalisasi seluruh slide Anda. SPKA Anda lengkap bukan hanya dengan rencana vertical logic, tetapi sudah dengan vertical logicnya. Ya, jadi buatlah satu slide lengkap dengan kerangka SPKA disertai dengan vertical logic yang mendukung slide tersebut. Ya, susun sebaik mungkin dan semenarik mungkin, dan kemudian ini akan menjadi bahan Anda, materi Anda untuk mencapai tujuan Anda ketika Anda presentasi di depan audiens Anda. Ya. Terima kasih atas atensi Anda ketika mengikuti training CRC ini. Saya harap apa yang saya sampaikan di dalam sesi 1 ini, menulis bahan presentasi, bisa dipahami dengan baik. Ya, kita lanjutkan training kita di materi yang kedua, minggu berikutnya, untuk mempersiapkan pelaksanaan presentasi dan bagaimana caranya mempersiapkan diri supaya pelaksanaan presentasi bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.